Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3, yaitu Muhammad Habib Rizki 19650096, Farhan Rafif Azufar 19650108, Kevin Naufal Fareji 19650109. Di sini kami akan mempresentasikan peradaban pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performans penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapat simpati masyarakat, terutama dari berbagai kalangan, karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah satu paman Nabi yang bernama Al-Abbas Ibnu Abdul Al-Muttalib Ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Al-Abbas. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah cabang dari Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, orang Umayyah secara paksa menguasai khilafah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa untuk melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Di antara yang mempengaruhi berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabene-nya berkorupsi sekuler dan memihak sebagian kelompok. Di antaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij serta Mawali. Kaum Mawali adalah orang-orang yang baru masuk Islam yang mayoritas dari Persia. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Parsi, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban di setiap daerah. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulah Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan. Menurut Jarzid Zaidan, masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah atau Bani Hashim, para pembesar negara seperti menteri, gubernur, dan panglima, kaum bangsawan non-Bani Hashim atau Quraisy pada umumnya, petugas khusus, tentara, dan pembantu istana. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, bujangga, saudagar, dan penguasa buruh dan petani. Selanjutnya adalah sistem politik dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi di setiap masa tersebut. Dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 fase pemerintahan dan sistem politik yang dijadikan oleh dinasti Abbasiyah 1 adalah yang pertama adalah fase para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Selanjutnya adalah fase kedua adalah kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Fase ketiga adalah ilmu pengetahuan dipandang sebagai salah satu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat adalah kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia yang diakui sepenuhnya. Dan fase kelima adalah para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Selanjutnya adalah
Dinasti Abbasiyah pada periode 2, 3, dan 4. Pada periode ini mengalami penurunan terhadap politiknya, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian sudah tidak menghiraukan pemerintah pusat, kecuali politik saja. Dalam menjalankan pemerintahan, Abbasiyah dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri, dan jabatannya disebut dengan wizarat. Sedangkan wizarat terbagi menjadi dua, yaitu 1. Wizarat tanfis atau sistem pemerintahan presidensial, yaitu wazir hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Yang kedua adalah wizarat tafwid atau parlemen kabinet, yang mana wazir memiliki kekuasaan penuh atas pemerintah dan khalifah hanya sebatas formalitas lambang atau sebagai pengukuh dinasti lokal atau gubernur khalifah. Untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitabah atau Sekretariat Negara yang dipimpin oleh seorang Raisul Kitab atau Sekretaris Negara. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dan selanjutnya adalah pembagian periode pemerintah Daulah Bani Abbasiyah. Antara lain, pada periode pertama pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Pada periode pertama ini, pemerintah dinasti Abbasiyah mencapai masa emasnya. Secara politik, khalifah merupakan tokoh sesungguhnya yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini, sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Karena itu, pembina hakiki dari dinasti Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Dan selanjutnya adalah periode kedua. Perkembangan kebudayaan dan peradaban serta kemajuan besar yang dicapai Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Kemudian kehidupan mewah para khalifah ini ditiru oleh para wartawan dan anak-anak penjabat. Demikian ini menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 847 sampai 861 Masehi, yang merupakan awal dari periode ini, adalah seorang khalifah yang lemah. Pada masa pemerintahannya, orang Turki dapat merebut kekuasaannya dengan cepat. Setelah ia wafat, merekalah yang memilih dan mengangkat khalifah. Kemudian adalah periode ketiga. Pada periode ketiga ini, Abbasiyah berada di bawah kekuasaan dinasti Buai. Keadaan khalifah lebih buruk dari sebelumnya karena dinasti Buai merupakan penganut Syiah. Khalifah tak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Dinasti Buai membagi kekuasaan menjadi 3 bersaudara, yaitu Ali untuk bagian selatan negara Persia, Hasan untuk wilayah bagian utara, dan Ahmad untuk wilayah Al-Ahwas, Wasit, dan Baghdad. Dengan demikian, Baghdad pada periode ini tidak lagi menjadi pusat pemerintahan Islam karena telah pindah ke Syiraz, di bawah kekuasaan Ali bin Buai yang memiliki kekuasaan Bani Buai. Selanjutnya, periode keempat pada tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Periode ini ditandai dengan adanya kekuasaan dinasti Seljuk atas dinasti Abbasiyah. Kehadiran Bani Seljuk ini adalah atas undangan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Buai di Baghdad. Keadaan khalifah memang membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama kembali setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Sebagaimana di periode sebelumnya, ilmu pengetahuan juga berkembang di periode ini. Selanjutnya adalah pada periode kelima.
Pada masa periode kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Akan tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan akhirnya diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Selanjutnya adalah perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah khususnya pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun adalah masa kemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa ini pula umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Pada masa kekhalifahan ini pula hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Di samping banyaknya bermunculan karya-karya ilmuwan muslim, bermunculan pula karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Yunani, yang akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku-buku dari berbagai bahasa dan berbagai judul itu dipilih dan diserahkan kepada para ilmuwan muslim untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah menyediakan dana yang banyak untuk kegiatan penerjemahan ini. Yang menarik dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah adalah bahwa sebagian besar orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini tidak hanya berasal dari bangsa Arab Muslim, atau dikenal dengan kaum Mawali. Kaum Mawali adalah Muslim yang berasal dari bangsa non-Arab, terutama orang-orang yang berasal dari Persia. Para ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah menjelajahi 3 benua untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ketiga benua yang dipilih adalah benua Asia, Eropa, dan Afrika. Dari ketiga benua ini dianggap mengalami kemajuan yang sangat pesat dari semua ilmu pengetahuan. Dari buku-buku itulah, masyarakat Muslim saat itu belajar dan terus mengembangkan pengetahuannya di berbagai masjid yang saat itu dijadikan sebagai pusat kegiatan pendidikan. Dengan semakin giatnya kaum muslimin mempelajari berbagai ilmu dari berbagai buku yang ditulis oleh para ilmuwan muslim dan buku-buku berbahasa asing yang terjemahkan oleh mereka, maka masyarakat Islam pada masa itu menunjuk perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam berkembang pula di negara-negara barat atau Eropa. Di sana berkembang ilmu pengetahuan dan peradaban umat Islam. Berkembangnya tidak kalah pesat. Berbagai hasil penemuan dan penelitian ilmiah dibukukan oleh para ilmuwan muslim. Selanjutnya adalah tempat-tempat belajar. Ada yang menarik bahwa perpustakaan yang dibangun oleh umat Islam juga dikunjungi oleh masyarakat Eropa dari berbagai agama. Mereka membaca buku-buku tentang Islam dalam bahasa Arab. Masyarakat Eropa pada waktu itu belajar banyak dari umat Islam. Itu pula yang menjadi sebab tertariknya masyarakat Eropa untuk lebih jauh mempelajari Islam dan akhirnya tak sedikit yang memeluk agama Islam. Pada mulanya tempat-tempat belajar pada masa itu tidak berbentuk madrasah atau sekolah atau pesantren, sebagaimana yang ada pada masa kini. Tempat belajar ketika itu hanya merupakan tempat orang-orang yang berkumpul untuk belajar ilmu pengetahuan. Tempat-tempat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Pertama adalah kutab, yaitu tempat belajar untuk tingkat pendidikan rendah dan menengah. Yang kedua masjid, yaitu yang biasa dipakai belajar untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah majelis muhadharah, yaitu majelis tempat bertemunya para ulama, sarjana, ahli fikir untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Yang keempat ada Darul Hikmah. Darul Hikmah didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Darul Hikmah adalah perpustakaan terbesar pada masa Bani Abbasiyah. Di tempat ini juga disediakan tempat belajar bagi pengunjung. Yang kelima adalah madrasah. Pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri Nidamul Muluk yang memerintah pada tahun 456 sampai 485 Hijriah. Madrasah tersebut didirikan di kota Baghdad, Basrah, Murrah, Tabaristan, Naisabur, Hara, Isfahan, dan kota-kota lainnya. Madrasah-madrasah yang didirikan mulai dari tingkat dasar menengah dan perguruan tinggi, seperti yang ada pada saat ini. Selanjutnya adalah kegiatan menerjemah. Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Mansur, salah satunya disebabkan oleh adanya gerakan penerjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Buku-buku terjemahan ini sangat membantu umat Islam dalam mempelajari dan memahami berbagai cabang ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa dan bangsa. Di antaranya kitab atau buku bidang sejarah ilmu dan kalam filsafat, ilmu kalam, ilmu pasti, musik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah terus bertambah. Hal ini disebabkan dengan semakin semangat dan bertambahnya umat Islam yang hendak menuntut dan sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Adapun kota-kota besar yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah antara lain adalah Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Fustat, dan Kairawan.
Sedangkan beberapa kota baru yang dibuka sebagai pusat pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah antara lain adalah Baghdad, Isfahan, Naisabur, Basrah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bidang sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota, seperti pada istana Khosrul Zahabi dan Khosrul Kholdi. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan seni musik. Pada masa ini lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal, seperti Abu Nawas Abu At-Tahiyah, Al-Mutanabbi, Abdullah bin Mukafa, dan lain-lainnya. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini. Selanjutnya adalah bidang politik dan militer. Pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pemerintah dinasti Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Ja'far al-Mansur dilahirkan di kota Himaimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah, mantan seorang hamba sahaya. Abu Ja'far al-Mansur bersaudara dengan Ibrahim bin Muhammad dan Abdul Abbas bin Muhammad. Tiga orang bersaudara inilah yang dianggap sebagai pendiri Daulah Abbasiyah. Tetapi hanya dua orang yang menjadi khalifah, yaitu Abdul Abbas dan Abu Ja'far al-Mansur. Sedangkan Ibrahim meninggal pada saat berperang melawan Marwan bin Muhammad, yaitu pada Khalifah Bani Umayyah. Abu Ja'far al-Mansur dikenal pula sebagai khalifah yang berpikiran maju, pemberani, dan rapi dalam pemerintahan. Jalur pemerintahan diatur dengan sangat rapi, mulai dari daerah desa hingga tingkat pusat, teratur dan terarah dengan baik. Yang kedua adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 Masehi hingga 803 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi dan kakaknya bernama Musa al-Hadi. Musa al-Hadi adalah khalifah yang ketiga di Daulah Abbasiyah. Era pemerintahan Harun ar-Rasyid yang dilanjutkan oleh Ma'mun ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam atau The Golden Age of Islam, di mana saat itu di Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan. Khalifah Harun ar-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang taat dalam beragama, dermawan, dan mencintai ilmu pengetahuan. Beberapa usaha Khalifah Harun ar-Rasyid dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam antara lain adalah mengangkat wazir, menjaga keamanan dan ketertiban negara, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masa kekhalifahan Abdullah al-Ma'mun. Nama lengkapnya adalah Abdullah al-Ma'mun Ibnu Harun ar-Rasyid. Lahir pada tahun 170 Hijriah. Sejak kecil al-Ma'mun dididik di lingkungan istana Daulah Abbasiyah. Gurunya adalah Ja'far bin Yahya, seorang wazir, pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Sebelum menjadi khalifah, Al-Ma'mun dipercaya oleh ayahnya untuk menangani masalah-masalah di bidang pemerintahan. Saat itu ia diberi tanggung jawab sebagai penguasa wilayah timur Daulah Abbasiyah, yaitu wilayah Khorasan hingga Hamadan. Al-Ma'mun adalah khalifah yang cerdas dan bijaksana. Khalifah Al-Ma'mun gemar mengkaji dan mempelajari ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun juga menganjurkan seluruh rakyatnya untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekian pembahasan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.